Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bab 3 tentang mengelola informasi dalam ceramah untuk kelas 11 semester 3 bersama Ibu Iso Solihah. Baik anak-anakku sekalian, untuk kompetensi dasar saat ini adalah yang pertama, mengidentifikasi isi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah, menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual, dan menganalisis struktur serta unsur kebahasaan dalam teks ceramah. Adapun indikatornya, yang pertama adalah memahami dan menemukan informasi serta permasalahan aktual yang didengar atau dibaca dari teks ceramah. Kemudian menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah dan menentukan struktur serta unsur kebahasaannya. Adapun untuk ruang lingkup materi, yang pertama definisi ceramah, kemudian yang kedua perbedaan ceramah, pidato, dan khutbah. Selanjutnya yang ketiga informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah. Yang keempat telaah isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Kemudian yang terakhir penyusunan teks ceramah. Selanjutnya, konsep ceramah, pidato, khutbah, dan sambutan. Ceramah merupakan kegiatan menyampaikan informasi, pengetahuan, nasihat, dan lain-lain di depan halayak. Orang yang menyampaikan ceramah harus memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan audiens atau pendengarnya. Dengan demikian, isi informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pendengar. Selanjutnya, pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah. Bagian selanjutnya adalah unsur-unsur dalam ceramah. Yang pertama, penceramah, kemudian yang kedua pendengar atau audien, yang ketiga materi, yang keempat metode ceramah, dan yang kelima media ceramah. Kelima unsur dalam ceramah ini berhubungan satu dengan yang lainnya, tidak dapat terpisahkan. Pada bagian selanjutnya kita memahami tentang konsep informasi. Informasi merupakan pemberitahuan atau pemberian kabar tentang sesuatu. Pokok-pokok isi informasi bisa didapatkan dengan memperhatikan unsur-unsur 5W1H. Selanjutnya, permasalahan aktual adalah sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi. Cara memahami isi informasi diantaranya menyimak ceramah dengan seksama, mencatat informasi yang menarik, menyusun informasi dalam bentuk kalimat atau paragraf sederhana. Tanggapan isi ceramah, yaitu dapat berupa pertanyaan, ungkapan, persetujuan, penolakan, kritik, saran, pujian, atau sanggahan. Langkah-langkahnya diantaranya sebagai berikut: menyimak ceramah yang didengar dengan seksama, mencatat pokok-pokok isi ceramah, memberikan tanggapan terhadap materi ceramah, baik berupa kritik, saran, sanggahan, pujian, persetujuan, maupun penolakan. Selanjutnya, menemukan informasi dari permasalahan aktual. Ada beberapa jenis informasi yang terdapat di dalam ceramah. Yang pertama adalah informasi berdasarkan fungsinya. Informasi berdasarkan fungsinya diantaranya ada yang bersifat edukatif, kemudian persuasif, dan yang ketiga bersifat rekreatif atau sifatnya menghibur. Kemudian yang kedua informasi berdasarkan format penyajiannya. Selanjutnya informasi berdasarkan lokasi, kemudian informasi berdasarkan bidang kehidupan, dan informasi berdasarkan bidang kepentingan. Ini dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama bisa menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca, informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca.
Untuk memahami lebih jauh tentang informasi, kita akan menyimak melalui link YouTube berikut ini, yaitu sebuah pidato tentang peringatan Hari Guru Nasional. Pada bagian kedua, kita mempelajari tentang struktur teks ceramah. Di antaranya, yang pertama adalah pendahuluan, berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua yaitu isi, berupa argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Dan yang ketiga adalah penutup, berupa penegasan kembali atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Tujuan ceramah diantaranya yang pertama adalah informatif atau memberikan informasi tentang isi ceramah yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua bersifat persuasif atau mengajak, menghimbau kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga bersifat rekreatif atau menghibur kepada pembaca. Selanjutnya, unsur kebahasaan dalam teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata teknis ataupun peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Menggunakan kata kerja persuasif. Selanjutnya, proses penyimpulan. Kegiatan menyimpulkan isi ceramah diawali dari hasil catatan pokok isi ceramah dan membuat simpulannya. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi ceramah adalah simpulan harus memuat seluruh pokok isi ceramah, kemudian tidak menyimpang dari ceramah, dan simpulan bukan komentar melainkan ringkasan. Demikianlah pembahasan tentang konsep ceramah, tujuan ceramah, struktur, serta unsur kebahasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.